Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ramawati dari jurusan Hukum Tata Negara B atau biasa disebut HTNB. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya etika dalam berprofesi hukum. Etika mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan profesionalisme hukum yang berintegrasi dan juga berkeadilan. Di sini ada beberapa contoh yang ingin saya jabarkan dan juga saya kulik. Sebelum itu, apa sih etika itu sendiri? Etika itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu ethics, yang merupakan isi atau kumpulan norma ataupun moral tentang berkesusilaan yang baik dan juga buruknya seseorang. Nah, dalam arti profesi sendiri dalam kamus KBBI menunjukkan bahwasanya profesi itu adalah keahlian seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi, jika etika dan juga profesi itu digabungkan akan menjadi dua kesatuan yang mana itu menjunjung tinggi moralitas dalam menjalankan suatu pekerjaan dan juga keahliannya. Mereka mempunyai SOP sendiri ataupun mereka itu mempunyai aturan. Etika profesi hukum itu sudah diatur dalam TAP MPR 2 dan juga TAP MPR 1999 yang berisikan tentang haluan negara tentang profesi hukum itu sendiri. Yang pertama yaitu mengatur perilaku penegak hukum itu sendiri. Nah, mereka mempunyai kode etik yang mana berintegral di dalamnya. Jadi si penegak hukum yang baik itu akan menciptakan sebuah keadilan dan juga sikap jujur dalam menjalankan tugasnya. Agar sikap semua itu dapat tercapai, maka dari itu mereka harus mempunyai kode etik di dalamnya dan juga harus dilaksanakan. Yang kedua, yaitu harus mempunyai sikap integritas moral. Jadi penegakan hukum itu menuntut dirinya sendiri agar mempunyai sikap integritas atau integritasi moral. Yang mana penegakan hukum saat menjalankan tugasnya harus mempunyai kualifikasi sikap yang baik. Contohnya adalah sifat kemanusiaan, keadilan, kejujuran, dan juga kematangan etis dalam menjalankan profesinya dengan baik. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan contoh terkait pekerjaan advokat. Advokat itu bukan untuk membela orang yang salah ataupun menyelamatkan orang yang salah, tetapi mereka itu bekerja untuk membela hak-hak orang yang tertindas. Misalnya seseorang itu dikatakan memang membunuh, tetapi mereka itu tidak pernah menjalankan atau melakukan yang namanya pemerkosaan, tetapi si pelaku itu difitnah terkait kamu sudah melecehkan, kamu sudah melakukan pemerkosaan terhadap si A dan kamu setelah itu membunuhnya. Nah, apabila si pelaku tidak melakukan pelecehan, maka tugas advokat adalah menyelamatkan hak tersebut, menyelamatkan hak-hak yang sudah tertindas dan juga menyelamatkan misalnya si pelaku tersebut diberikan kurungan denda ataupun kurungan penjara selama 12 tahun, maka tugas advokatlah yang menyelamatkan agar seseorang pelaku itu tidak dikenai hukuman sebagai berikut, karena si pelaku memang tidak melakukan kejahatan tersebut, namun si pelaku itu hanya difitnah karena mungkin si keluarga korban tidak terima atau bagaimana itu tentang kejujuran dan juga dalam pekerjaan advokat. Jadi advokat itu tidak membela orang yang salah ataupun menyelamatkan orang-orang yang korupsi, seperti itu tidak seperti itu, tetapi hanya menyelamatkan hak-hak yang sudah tertindas daripada si pelaku, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, seorang advokat atau profesi hukum itu mempunyai tanggung jawab hukum dan juga tanggung jawab moral. Di mana seorang profesi atau penegakan hukum itu mempunyai rambu-rambu dan juga etika dalam berprofesi. Jadi dalam menjalankan itu mereka mempunyai tanggung jawab penuh dan juga tanggung jawab moral terhadap mungkin kliennya dan juga etikanya. Bisa saya berikan contoh itu seperti mungkin seorang klien itu sudah dicabuli atau dibully ataupun diperkosa dengan orang lain atau pacarnya ataupun siapa. Nah, seorang advokat itu harus mempunyai tanggung jawab yaitu untuk menjaga privasi daripada kliennya itu. Kita juga mempunyai etika moral yaitu kita tidak juga ikut melecehkan, atau misalnya kliennya sangat cantik dan juga wow banget gitu ya, kita tidak boleh ikut sampai tergoda gitu dengan klien kita karena mereka sudah dilecehkan, jadi kita kayak ya ampun cantik banget gitu, jadi ikut melecehkan itu tidak boleh, karena kita mempunyai tanggung jawab moral dan juga rambu-rambu tersendiri dalam beretika profesi seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentang kualifikasi sikap daripada penegakan hukum itu. Jadi para penegak hukum itu harus mempunyai kualifikasi sikap yang baik dalam memandang suatu objek masalah secara objektif dan juga kemanusiaan dan juga kemampuan yang etis. Contohnya saja kita sebagai advokat, kita mempunyai klien dan ternyata klien itu sangat bermasalah dan lawannya itu adalah ternyata keluarga kita sendiri sudah mencabuli klien kita. Kita tidak boleh seakan-akan melindungi keluarga kita. Kita juga harus menilai dengan pandangan yang objektif. Apabila si keluarga kita itu memang benar-benar salah melakukan pencabulan kepada klien kita juga harus membela klien kita dengan yang memang seadanya terjadi, karena seorang advokat itu harus menilai segala sesuatu secara objektif, tidak boleh memihak yang kiri ataupun yang kanan.
Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan seorang profesi hukum. Nah, kita tuh seorang profesi hukum itu mempunyai kode etik yang mana mereka itu tidak boleh menyalahkan jabatannya ataupun profesinya untuk sewenang-wenangnya. Contohnya kemarin itu pada berita yang mana tugas Bu Ayu Saifah juga tentang seorang pendeta yang juga advokat, tetapi dia itu sudah meng-KDRT istrinya sendiri. Itu menurut saya itu sudah menyalahgunakan profesinya, karena mentang-mentang dia itu seorang advokat, dia bisa semaunya sendiri kepada orang lain, terutama dari istrinya sendiri, yang tabenya adalah keluarganya juga. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena dia itu sudah beranggapan bahwasanya oh, saya itu mempunyai jabatan, jadi dia itu pasti tidak akan berani macam-macam dengan saya. Itu sangat sudah melanggar etika daripada profesi seorang hukum. Jadi menurut saya, kesimpulan dari saya adalah seseorang profesi hukum itu harus mempunyai integritas yang tinggi, dan juga harus mempunyai kejujuran dan juga rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap sesama. Karena di sini sebelum kita menjadi seorang advokat, kita juga sudah disumpah, dan sumpah itu sudah diatasnamakan dengan Al-Quran. Maka dari itu kita juga harus mematuhinya. Kita takut kepada Allah, kita juga harus benar-benar mempunyai loyalitas dan juga integritas tinggi untuk diri kita sendiri, agar apa? Juga kita mempunyai kredibilitas yang tinggi terhadap masyarakat, agar memandang kita itu dengan advokat yang profesional dan juga yang bermartabat di mata maupun Tuhan maupun masyarakat yang lainnya. Jadi dengan demikian, adanya etika profesi dalam hukum itu memastikan bahwasanya para penegakan hukum di Indonesia dan juga dimanapun itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip keadilan, juga kemanusiaan, transparansi, dan juga bertanggung jawab atas profesinya itu, dan juga tidak semena-mena terhadap profesinya itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.